Jejak Suara Alam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mumpung masih di bulan Syawal ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Allah ya karim, bismillah teman-teman semua. Iya, ini sekarang kita masih suasana Lebaran. Lebaran, indahnya hari kemenangan. Terima kasih atas kunjungannya Bu Diah. Terima kasih. Ini ada suguhan ya, ada suguhan di Lebaran ini, di Syawal ini. Aku dikunjungi, kita dikunjungi Jejak Suara Alam sambil ngobrol yang bermutu sama Bu Diah. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Iya benar, kan sekarang lagi happy ya, karena everybody is happy karena di bulan Syawal ini alhamdulillah kita dapat rezeki, sebenarnya liburan yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sebenarnya rezeki bagi kita, sehingga ada waktu yang banyak untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam kota atau mungkin mudik ke luar kota ya. Bagi kita semua yang baru harus mudik nih ya, semoga sehat dan bisa ngikuti obrolan santai dengan Bu Diah. Apa sih hubungannya atau ada kaitannya nggak sih misalnya Lebaran ini nih dengan karakter anak kita, membangun karakter anak kita nih, kemudian kita bertemu suasana Lebaran, kita bersilaturahmi, ada kaitannya enggak atau ini momentum yang bagaimana sih? Ya. Baik, sebenarnya momentum Lebaran itu bahasanya tuh kepanjangan dari bonusnya Ramadan kemarin gitu ya. Jadi kalau, ini bonus ini. Iya, jadi kalau Ramadan kemarin adalah ajangnya Allah memberikan kita waktu 1 bulan untuk latihan, ya dikasih ruang waktu yang secara semuanya serentak gitu ya untuk menempa diri, membentuk karakter buat dirinya sendiri, buat ibu-ibu, bapak-bapak, Oh itu anak tempaan muda, ya, iya. kalau Ramadan tempaan ke pribadi Tempaan yang sebenarnya Allah kasih waktunya supaya bareng-bareng kan, jadi kalau bareng-bareng itu kan jadinya lebih semangat ya. Iya, iya. Nggak ada satu sama lain akan saling mendukung kan. Iya. Suasananya sama semua Iya, gitu kan. benar. Ketimbang hari-hari tidak Ramadan gitu. Karena Allah mewajibkan di situ kan. Nah, dengan semuanya melakukan hal yang sama kan menjadi motivasi tersendiri ya. Begitu juga dengan anak-anak gitu ya. Ketika orang tuanya melakukan satu kebaikan, maka orang tuanya juga paling tidak dia akan mendorong anak-anaknya untuk ayo kita melakukan juga gitu, sama-sama gitu kan, melakukan kebaikan. Dan ini hari kemenangan nih. Iya. Dan Ramadan itu ketika anak-anak diajak untuk melakukan amal baik gitu ya, dari mulai puasanya, latihan puasanya, kalau yang Itu latihan kejujuran ya. latihan kejujuran gitu kan, disiplin waktu, kapan waktu berbuka seperti itu kan, sholatnya mulai dirutinkan, gak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Bahkan Allah iming-imingi kita untuk nambah semangat, nambah nambah motivasi dengan pahala berlipat. Itu kan jadi suasananya suasana yang sangat mendukung gitu kan. Nah, itu disediakan waktu 30 hari, 29 hari sampai 30 hari untuk menempa diri, untuk membuat kebiasaan baik terhadap diri kita kepada Allah, membangun hubungan kita dengan Allah, dibiasakan selama 30 hari. Kemudian juga ada momentum bayar zakat. Nah, itu juga orang tua tidak hanya mengajarkan atau nyuruh gitu ya istilahnya, tapi juga mencontohkan bagaimana orang tua melakukan itu, melakukan puasa, melakukan sholat. Kemudian anaknya mencontoh, Umi, Abi sholat, kakak, adik sholat, masa saya enggak gitu ya istilahnya gitu. Ikutan sholat, ikutan puasa gitu, semampunya gitu kan. Nah, itu ada contohnya akan lebih memudahkan untuk membentuk karakter anak-anak. Nah, di Syawal ini ada anjuran kan heboh tuh kan, udah puasa ini pas 1 Syawalnya Lebaran gitu kan, Lebaran dibuka lebar-lebar. Iya. Kita semua merasa senang gitu ya, bahagia, sudah rampung menyelesaikan latihan gitu ya, tinggal masuk kepada, kalau di Indonesia mah jadinya hari kemenangan gitu ya, seperti itu. Tapi untuk orang-orang tertentu
merasa sedih sebenarnya ditinggalkan karena jauh. Ramadan gitu kan, karena suasananya akan Kemenangan bagi yang puasa, yang nggak puasa nggak menang. iya, tapi ada kesedihan ketika Ramadan itu berlalu. Kenapa? Karena kita berjuangnya akan sendiri-sendiri nih, mulai sendiri-sendiri, karena Allah tidak mengumpulkan Nggak ada spesial kita, pahala lagi, spesial bukan pahala hanya lagi. pahala tapi dukungan dari lingkungan ya kan, Iya. karena Allah tidak mewajibkan, maka orang kan bebas terserah puasa mau ada, yang berpuasa, enggak, mau bagaimanapun Iya, ya. iya. Kembali ke individu masing-masing. Tergantung dari keimanannya ya, dia mau tetap dekat dengan Allah atau mau ya bebas lagi gitu, seperti itu. Nah, tadi saya bilang bahwa di Syawal ini merupakan kelanjutan gitu ya, bonus lah dari tempaan kita di selama bulan Ramadan gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah bilang gitu ya, bahwa kalau kita mau menyempurnakan puasa kita gitu ya di bulan Ramadan itu, puasalah 6 hari di bulan Syawal gitu, maka balasannya adalah seperti puasa selama 1 tahun gitu ya. Itu ada di hadis Muslim ya, riwayat Muslim. Kenapa diberikan waktu tambahan nih buat orang-orang yang mau menyempurnakan supaya pahalanya, kalau ngejar pahala tuh pahalanya bisa seperti puasa selama setahun gitu ya. Nah, di situ sebenarnya ada kecukupan waktu gitu ya, setelah kita melakukan kebiasaan selama 29 hari atau 30 hari ditambah 6 hari lagi gitu, maka kebiasaan yang sudah terbentuk akan tambah melekat kokoh gitu ya, kokoh lagi. Jadi nggak istilahnya habis puasa kemudian ketemu Syawal kemudian bablas semua apa-apanya dimakan gitu ya, semua apa-apanya dibuka gitu, seperti itu ya, sampai akhirnya setan pun yang tadinya dibelenggu bebas merdeka gitu. Ya, kita juga jangan sampai terlibas lagi, tadinya kita menang jadinya kalah lagi sama setan gitu istilahnya. Berarti dalam pembentukan karakter pas di Syawal ini juga orang tua memberikan contoh lagi. Iya, harusnya contoh baru. Contohnya harusnya contoh yang mengikuti kemarin ya, kebiasaan kemarin, bukan mencontohkan satu hal yang baru lagi. Yang baru lagi maksudnya adalah jatuhnya merombak kebiasaan yang kemarin. Misalnya kalau orang tuanya biasa di bulan Ramadan misalnya rajin ke masjid gitu ya, harusnya di Syawal ini tetap ke masjid gitu ya, di sela-sela mulai kesibukan, new resolution kali ya, seperti itu, dan anak-anak tetap dibawa, diingatkan lagi gitu, kalau tetap anak kecil dijaga, gimana gitu. itu ya, kalau anaknya masih kecil nih. Ya seperti ketika kita di bulan Ramadan gitu ya, kalau ayah atau bundanya ke musola, dibawakan anaknya, ya kita bawa aja anaknya, dibiasakan. Kalaupun misalnya kondisinya ternyata tidak sempat, ya dipindahkan, bahasanya tuh musolahnya dipindah ke rumah, sholatnya di rumah. Jadi gitu bareng, ya, berjamaah. bareng jemaah seperti itu. Kemudian kan ada silaturahmi nih Budia, plusnya. Itu membangun kebiasaan barunya adalah di sini, di silaturahim yang di bulan Ramadan mungkin kita sangat terbatas karena kondisinya puasa gitu ya. Yang tadinya mungkin seminggu sekali mengunjungi neneknya gitu ya, atau kerabat gitu, jadi seminggu 2 kali, atau momennya mengambil di buka puasa bersama gitu. Tapi kan waktunya terbatas. Nah, di Syawal gitu ya, kita mengambil kebiasaan untuk anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak untuk silaturahim dalam hal yang lebih besar lagi gitu, keluarga yang lebih besar lagi. Semua dilibatkan gitu. Jadi kalau bagi anak kecil katanya ampaunya yang ditunggu. Betul. Itu juga satu. Udah ngitung ampaunya. Sebenarnya itu satu berapa kebiasaan yang bisa memotivasi anak-anak bergembira di hari raya gitu ya, dan bergembira ketika bersilaturahim. Puasanya ada motivasi. Penuh enggak gitu ya. Puasanya itu. bagaimana, terus dikasih THR-nya. Seperti juga orang dewasa kalau kerja dapat THR kan seneng ya. Anak-anak juga setelah Ramadan gitu dia dapat THR dari upaya kerasnya dia, mungkin sholat tarawih penuh gitu kan, atau tilawahannya penuh gitu ya, khatam seperti itulah. Maka ada kebanggaan ketika Ramadan itu dia mengejar itu, walaupun masih ada bayangan iming-iming nanti di Syawal dia dapat angpau gitu ya. Kan berkunjung nih, ada yang mudik. Terus upaya mudik itu loh Bud ya, untuk membangun karakter, misalnya dia silaturahmi kan tidak hanya di rumah saja gitu ya. Jadi hubungannya itu gimana? Ya itu, ketika kita membiasakan diri kita untuk minimal gitu ya di hari raya itu
memaksakan lah bahasanya, kan tidak semua orang mampu mungkin ya, Iya. tapi merencanakan untuk Mau video call atau setahun apa, sekali berkunjung. gitu, berkunjung kepada kerabat dekat gitu ya. Ya kalau ke orang tua mungkin harus gitu ya, momennya gitu untuk silaturahim, dan itu akan berdampak nih Miss Mi ke anak-anak kita gitu. Oh, kalau Lebaran itu suasana yang dibangun adalah seperti ini gitu ya. Silaturahim, salam-salaman, mengucap saling memaafkan gitu kan, meminta keridoan satu sama lain gitu. Seperti itu tuh akan terekam tuh sama anak-anak gitu. Malah kita memberikan contoh silaturahmi itu iya, ya. kita memberikan contoh itu. Walaupun misalnya ada kerabat yang agak kesulitan gitu ya Iya, untuk hadir ke kita, misalnya kita anak yang paling tua, Iya. ya nggak harus kita menunggu yang muda harus silaturahim ke kita yang mendatangi kalau kita tahu mereka misalnya tidak mampu untuk berkunjung gitu, Iya, seperti terkendala bisa dari ekonomi atau kesehatan gitu kan, iya, kita yang Apalagi yang sakit dikunjungi Iya, senang banget ya. seperti itu. Atau orang tua gitu kan, orang tua kalau ngelihat cucunya semuanya Akur, hadir ya, kan hadir. beda ya, seneng ya, ketimbang kalau hari-hari biasa kan bergantian tuh hadir ketemu cucu gitu ya. Mungkin minggu ini cucu dari anak nomor 1, minggu Iya, depan dari bergantian, nggak kumpul bareng gitu ya. Momentum kumpul barengnya adalah silaturahim secara keseluruhannya adalah di hari raya. Jadi bagi anak kita contoh real ya. Jadi Contoh. karakternya akan lebih ini lagi ya. Menguatkan tali silaturahim ya, tali persaudaraan, tali sedarah gitu ya. Dan juga bagi mereka juga tahu dia rootsnya di mana Iya. gitu. tahu nasabnya tuh kemana gitu ya. Benar. Kan nggak lucu, ada yang nggak Nggak kenal sama kenal. sepupu, nggak kenal sama saudara. Itu gitu juga ya. momentum kita untuk mengenalkan silsilah keluarga lah Oh, gitu ya. iya, iya. Di keluarga kita nih, keluarga dari ibu ini gitu yang sudah wafat, ini Iya, iya. gitu, yang masih ada nih tinggal ini perlu disilaturahimi nanti kalau Iya. kalau ini dipanjangkan gitu ya, apa namanya, Karena silaturahmi itu diteruskan. memanjangkan umur juga ya, memanjangkan rezeki dan memanjangkan umur. Dan kita juga kan punya sunnah lah gitu untuk mempererat silaturahim buat kerabat ya, kerabat Iya. orang tua kita, kerabat Iya, saudara-saudara kita gitu. Apalagi Seperti itu. kalau ada kita orang tua kita yang berlampung. meninggal gitu ya, kita sambung silaturahminya. Disambung ya, harus disambung. Iya, iya, Masya. Kayak misalnya ke kakaknya ibu, kakaknya Iya, bapak gitu ya, iya, atau ke iya. adiknya gitu. Kalau sudah tidak ada ya berarti anak-anaknya disoanin gitu, seperti itu. Kalau ada kemampuan ya untuk itu. Ya kalau tidak ya minimal ada teknologi media lah lain, ya. ada teknologi yang bisa kita Teknologi, lakukan. seperti itu. Wah, semangat ya, semangat Syawal ini, semangat Idul Fitri, semangat kemenangan, silaturahmi juga membangun karakter anak kita lebih positif lagi. Iya. Oke, tunggu berikutnya di Jejak Suara Alam. Ya, di sini Miss Mimi dan juga ada Budia. Oke, hari kemenangan, Lebaran, maaf lahir dan batin.